Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Oke, untuk yang keempat kita lanjutkan ke dalam dialog. Nah, untuk dialog ini, dalam sebuah dialog ada 3 unsur penting ya. Kalian harus perhatikan baik-baik. Yang pertama ada tokoh, wawancangan, dan keramagung. Nah, untuk tokoh itu adalah mencantumkan nama-nama tokoh dalam sebuah dialog agar tahu siapa yang sedang berbicara. Penting sekali kalian untuk mencantumkan nama-nama tokohnya. Kalian bayangkan, Amran tidak ada, Gunadi tidak ada. Maksudnya nama-nama ini kita hilangkan. Cuma ada ini aja. Nanti kalian bingung, ini siapa yang lagi ngomong? Siapa yang sedang berbicara? Gitu ya. Jadi penting untuk di dalam sebuah dialog itu mencantumkan nama-nama tokoh gitu ya. Lalu ada wawancangan. Kira-kira wawancangan itu apa? Wawancangan itu adalah percakapan tokoh cerita, biasanya berupa kalimat langsung. Ada yang masih ingat kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh ceritanya dan biasanya ditandai dengan tanda kutip. Cari aja mana yang ada tanda kutipnya. Ini dia. Sudah jam 7:30 lewat, kemana perginya Anhar? Nah, ini adalah wawancangan, di mana ada tanda petiknya dan diucapkan langsung oleh tokoh ceritanya. Siapa tokohnya? Amran. Begitu ya untuk wawancangan. Lalu ada keramagung. Nah, kalau keramagung itu adalah petunjuk rangkaian peristiwa, biasanya ditandai dengan tanda kurung buka dan juga kurung tutup. Nah, untuk kurung buka dan kurung tutup, kalian bisa lihat di sini contohnya seperti ini. Ya, lihat sini ke bawah. Di sini ini keramagungnya ya, berbicara sendiri. Jadi posisinya Amran itu lagi berbicara sendiri kayak ngedumel gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak ngedumel gitu. Sudah jam 7:30 lewat. Kemana perginya Anhar? Nah, kurang lebih seperti itu Amran sedang berbicaranya ya. Tapi dia kayak ngedumel gitu loh. Bukan kayak sudah jam 7:30 lewat kemana perginya Anhar. Bukan kayak gitu. Tapi kayak ngedumel gitu loh. Kayak kalian kesel terus ngomong sendiri itu kan gitulah kurang lebih. Sudah jam 7:30 lewat. Kemana perginya Anhar? Nah, itu kan kayak kesel tapi sambil mikirin juga gitu, khawatir. Nah, di sini ditambah ini melihat ke pintu dalam. Jadi dia tuh sambil ngelihat ke pintu bagian dalam gitu ya. Mungkin kan ada di sebuah ruangan terus ada pintu lagi di rumahnya gitu ya. Kurang lebih kemungkinan gambarannya seperti itu. Terus di sini ada Gunadi masih di dalam. Nah, kemungkinan ini Gunadi tuh masih di dalam ruangan gitu ya. Nah, terus dia langsung bilang, "Iya, Kak." Keluar menemui Amran. Nah, di sini kan ada Amran yang sedang berbicara sendiri kayak ngedumel gitu, lalu ada Gunadi menghampiri Amran. "Ya, Kak." Gitu ya. Oke, itulah perbedaannya antara tokoh wawancangan dan juga keramagung. Ingat kalau tokoh itu maksudnya adalah mencantumkan nama-nama tokoh ceritanya, dan wawancangan itu adalah kalimat langsung atau kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh ceritanya, ada tanda petiknya, dan keramagung itu adalah petunjuk rangkaian peristiwa. Biasanya ada tanda kurung buka dan juga kurung tutup. Kita lanjutkan ke bagian latar. Sepertinya kalau latar sudah tidak perlu kita bahas ya. Karena latar semuanya pasti tahu. Membahas tentang tempat ya. Selain tempat, untuk latar juga membahas tentang waktu kejadian. Nah, menjelaskan tempat kejadian atau waktu kejadian. Misalnya tempatnya di sebuah rumah gubuk nih. Di sebuah rumah gubuk. Waktunya itu bisa malam hari, sore hari, atau pagi hari. Kalau kalian di sini lihat, ini kan terang banget ya. Sekalipun background atau layar belakangnya ini adalah hitam, tapi kalian di sini terang. Berarti menunjukkan bahwa pagi hari. Ditambah lagi dengan mencuci baju. Di sini ada ember, dia kayak mau nyuci baju gitu. Kira-kira ngapain nih? Pagi hari nggak sih kalau misalnya nyuci baju? Ya sekalipun banyak juga sih orang yang nyuci baju di siang hari ataupun ada yang di malam hari. Tapi biasanya orang mencuci baju itu selalu di pagi hari. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa di sini tempatnya ada di sebuah rumah gubuk atau di perkampungan gitu ya, di teras rumah gubuk, dan waktunya itu pada pagi hari gitu ya.
Nah, bagaimana dengan ini? Ini sepertinya ada di sebuah kerajaan, entah sedang melihat apa karena arahnya ke sini semua. Ini pun terang, kemungkinan besar ini pun pagi hari, gitu ya. Jadi nanti kalian akan harus bisa membedakan. Kira-kira ini kejadiannya pagi, malam, atau siang, gitu ya. Tapi jangan takut salah. Wah, ini kayaknya malam, kayaknya ini pagi. Karena nanti di bagian sini, ya, di bagian ceritanya akan disebutkan biasanya suatu pagi hari, siang hari, atau malam hari, gitu ya. Oke, ingat untuk latar ada dua, yaitu latar tempat dan juga latar waktu. Kalau tempat mah tempat kejadiannya di mana, kalau waktu perhatikan apakah pagi, siang, atau malam, gitu ya. Kita lanjutkan ke bagian amanat, tema, dan juga bahasa. Kita ke amanat dulu ya. Untuk amanat, amanat itu adalah di dalam sebuah drama nih ya, amanat itu adalah pesan yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh seorang penulisnya. Tapi tidak dituliskan dalam naskah. Biasanya nih dibiarkan penontonnya itu untuk menonton ceritanya dari awal sampai akhir, lalu biarkan si penonton itu membuat kesimpulan sendiri, kira-kira pesan moralnya apa sih yang ada dalam pementasan drama itu. Itu ya, itu sebuah amanat. Jadi amanat itu bagaimana kalian berdasarkan pendapat kalian. Oke, lalu ada tema. Nah, untuk tema, biasanya tema yang diangkat dalam sebuah naskah drama ataupun yang dipentaskan dalam pementasan drama bisa beragam, ada banyak sekali jenisnya. Tapi biasanya yang sering sekali diangkat itu adalah tentang kesenjangan ekonomi masyarakat atau tentang kisah legenda masyarakat ataupun kehidupan masyarakat pada umumnya ya. Nanti Ibu akan berikan lagi beberapa video pementasan drama. Rata-rata pementasan drama itu biasanya menceritakan tentang kisah-kisah kehidupan orang ekonomi bawah di mana ada kesenjangan sosial gitu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ada sebuah kritikan di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu pementasan drama biasanya banyaknya seperti itu. Seperti contohnya yang ada di sini. Jarang pementasan drama yang menceritakan tentang sebuah ada di rumah mewah, itu jarang yang ada seperti sinetron kayak gitu tuh jarang. Rata-rata biasanya tentang sebuah kemiskinan, potret kemiskinan atau gambaran kemiskinan yang ada di Indonesia seperti yang ada di sini, gitu ya. Dipentaskan atau disetting menjadi sangat nyata sekali terlihatnya. Begitu ya, begitu juga dengan ini sebuah kisah legenda sepertinya. Tapi Ibu belum tahu ini tentang legenda apa, tapi yang jelas di sini ada sebuah kerajaan, tentang kerajaan legenda gitu ya, ini juga ya. Lalu ada bahasa. Nah, untuk bahasa, jadi bahasa itu merupakan sebuah media komunikasi antar tokoh cerita. Jadi tokohnya itu apakah dia sedang marah, biasanya pun bahasanya atau nada bicaranya akan lebih tinggi. Ya. Seperti yang tadi diucapkan oleh Dayang Sumbi ya di video yang pertama. Dayang Sumbi kan nadanya tinggi banget tuh, dia sedikit jerit-jerit juga sebenarnya. Tapi sebenarnya dia itu sedang mempertontonkan atau sedang menunjukkan bahwa saya marah gitu loh, saya kesel gitu. Ya, nggak mungkin kan orang marah tuh bilang, ya udah gitu, nggak ada kan. Tapi orang marah itu langsung bilang ya udah gitu kan, nadanya tuh lebih tinggi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan jarang juga orang yang nggak marah itu tiba-tiba nadanya tinggi gitu, ngegas, nggak ada gitu. Biasanya kalau misalnya orang marah itu pasti nadanya lebih tinggi gitu, untuk menunjukkan bahwa oh dia tuh sedang marah. Seperti yang dilihat di sini, mimik wajah pun merupakan sebuah bahasa ya, bahasa tubuhnya gitu loh. Kalian lihat di sini, si bapaknya ini atau si suaminya ini kan kayak santai banget mukanya, ya kan? Nah, sedangkan di sini ibunya tuh sambil bertolak pinggang gitu, dia tuh kayak agak manyun ini loh, kayaknya kayak kesel banget sama suaminya ini ya. Kurang lebih seperti itu untuk bahasa, karena bahasa itu adalah ya bisa bahasa tubuh, bisa bahasa yang memang diucapkan. Kalau misalnya kalau tokohnya sedang marah, otomatis nadanya akan lebih tinggi gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya tokohnya yang baik atau yang ramah, biasanya berbicaranya atau bertutur katanya yang sopan, santun, lemah lembut gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja ke dalam tugasnya.
Jadi tugas yang pertama seperti biasa, lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama kelas dan juga hadir. Lalu buatlah rangkuman dari video materi ini, dari video materi yang pertama ya, yang kedua, dan ini yang ketiga nih. Yang ini yang ketiga ya, di buku catatan bahasa Indonesia. Jangan lupa diberi pertemuannya, dikasih tanggalnya. Dan dikumpulkannya nanti ya, hari Sabtu 24 April 2021. Nanti info lebih lanjutnya akan Ibu kabarin lagi di grup WhatsApp. Lalu tugas keduanya silahkan klik link yang ada di dalam kolom komentar di bawah, silahkan untuk mengakses tugas kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.